Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rifqah Yuliantika akan mempresentasikan makalah tentang khitan perempuan, yang mana makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Ma'ani Hadis yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Indel Abdor. Baik, langsung saja pada pendahuluan. Khitan merupakan praktik lama yang sudah dikenal oleh masyarakat di dunia dan tetap berlangsung sampai datangnya agama Islam. Dan praktik tersebut telah dilegitimasi oleh ajaran Islam, bahkan agama-agama di dunia. Khitan sering diasumsikan sebagai salah satu peristiwa sakral sebagaimana halnya peristiwa pernikahan. Asumsi ini dapat ditunjukkan dengan adanya upacara-upacara penyelenggara untuk aktivitas tersebut. Hanya saja, kesakralan tersebut tidak terlihat dalam khitan perempuan, dan hanya terlihat pada khitan laki-laki. Praktik khitan tidak hanya diberlakukan bagi anak laki-laki semata. Pada sekelompok masyarakat tertentu, khitan juga berlaku bagi anak perempuan. Namun seiring dengan pergeseran wacana gender dewasa ini, praktek khitan perempuan mulai dipersoalkan. Alasan yang dikemukakan adalah khitan perempuan dinilai merusak reproduksi dan merampas hak kesehatan serta kepuasan seksual perempuan. Jika dilihat dalam lingkup 4 madhab, hukum khitan bagi perempuan adalah wajib menurut madhab Syafi'i dan Hambali, makruh menurut madhab Hanafi dan Maliki, dan pendapat mereka jelas berdasarkan hadis. Dalam masyarakat Muslim, khitan diadopsi dari amalan yang dikaitkan dengan agama Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai Abul Anbiya, dan diperintahkan kepada kaum muslimin untuk mengikutinya sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Al-Quran. Hendaklah kamu mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Quran Surat An-Nahl ayat 123. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis akan mencoba menelaah ulang hadis tentang khitan perempuan dari segi otentisitas dan pemahaman hadis tersebut. Kajian ini penting dilakukan agar para pembaca dapat mengetahui dan memahami dengan benar tentang khitan perempuan. Selanjutnya, yaitu terkait kajian otentisitas hadis. Yang pertama, ada takhrij al-hadis. Takhrij al-hadis sebagai langkah awal kegiatan penelitian hadis. Secara bahasa, takhrij al-hadis berasal dari kata kharaja yang berarti tampak dan jelas. Takhrij juga bisa berarti mengeluarkan, meneliti, dan menerangkan. Sedangkan secara istilah, yaitu menunjukkan tempat hadis pada sumber-sumber aslinya, di mana hadis tersebut telah diriwayatkan lengkap dengan sanadnya, kemudian menjelaskan derajatnya jika diperlukan. Di sini saya telah melakukan kegiatan takhrij hadis dengan membatasi pencarian hanya dalam seputar kutub at-tis'ah melalui software Maktabah Syamilah dengan menggunakan kata kunci al-khitan dan makrumatun. Dapat diketahui bahwa hadis tersebut bersumber dari Ahmad bin Hambal, bab hadis Usamah al-Hazali radhiyallahu an, nomor hadis 19.794 dengan satu jalur sanad. Susunan redaksinya yaitu sebagai berikut: haddatsana Suraj, haddatsana Ibad, yakni Ibnul Awam, anil Hajjaj, an Abil Malih bin Usamah, an abihi, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-khitanu sunnatul lirijal, makrumatun linnisa, yang artinya telah menceritakan kepada kami Suraj, telah menceritakan kepada kami Abad, yaitu Ibnu Awam, dari Al-Hajjaj, dari Abul Malih bin Usamah, dari ayahnya, bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khitan itu hukumnya sunnah bagi kaum laki-laki dan kemuliaan bagi kaum wanita. Kemudian setelah melakukan takhrij al-hadis, yaitu dilakukan iktibar sanad. Kutipan hadis di atas diawali dengan hadasana yang menyatakan kata itu adalah Imam Ahmad bin Hambal, penyusun kitab Musnad. Karena Imam Ahmad sebagai mukharrij al-hadis, maka dalam hal ini beliau merupakan periwayat terakhir untuk hadis yang dikutip di atas. Dalam mengemukakan riwayat, Imam Ahmad menyandarkan riwayatnya kepada Suraj, maka Suraj disebut sebagai sanad pertama. Dengan demikian, sanad terakhir dari riwayat hadis di atas adalah Usamah.
yakni periwayat pertama karena beliau merupakan sahabat Nabi yang berstatus sebagai pihak pertama yang menyampaikan riwayat tersebut. Berikut dikemukakan urutan riwayat dan urutan sanad untuk hadis di atas. Yang pertama, Usamah, yaitu urutan sebagai periwayat pertama. Urutan sanadnya yaitu sanad ke-5. Yang kedua ada Abu Al-Malih bin Usamah sebagai periwayat kedua, sanad ke-4. Dan yang ketiga ada Al-Hajjaj, periwayat ketiga, sanad ketiga. Dan yang keempat ada Abad bin Al-Awam, merupakan periwayat keempat, sanad kedua. Dan yang kelima ada Suraj, periwayat kelima, sanad ke-1. Dan yang terakhir ada Ahmad bin Hambal, merupakan periwayat ke-6 dan merupakan mukhrij al-hadis. Dari daftar nama di atas tampak jelas bahwa periwayat pertama sampai periwayat ke-6 masing-masing satu orang. Adapun lafaz-lafaz metode periwayatannya adalah qala, hadatsana, dan an. Berarti terdapat perbedaan metode periwayatan yang digunakan oleh para periwayat dalam sanad hadis tersebut. Dengan penjelasan di atas, maka dapat dikemukakan skema sanad sebagai berikut. Nah, yang pertama Rasulullah, kemudian Usama, kemudian Abul Mali, Al-Hajjaj, kemudian Ibad bin Al-Awam, Suraj, dan yang terakhir Ahmad bin Hambal, serta itu di sampingnya terdapat Tahammul wal Ada. Dari kegiatan iktibar di atas, pada hadis Imam Ahmad tidak ditemukan adanya syahid dan mutabi, maka dapat disimpulkan bahwa hadis tersebut secara kuantitas bernilai ahad gharib. Kemudian selanjutnya yaitu terkait kritik sanad. Kualitas periwayat. Nah, dari paparan tabel di atas mengenai data periwayat hadis dari jalur Imam Ahmad, semua periwayat mendapat predikat siqat dari para ulama, kecuali Al-Hajjaj. Beliau mendapat penilaian negatif dari beberapa ulama, di antaranya Yahya bin Ma'in menilainya saduk, laisa bi al-qawi mudallis, kemudian Abu Zur'ah Ar-Raji menilainya saduk, yudallis, kemudian Abu Hatim Ar-Raji menilainya yudallis, saduk, dan yang terakhir Ibnu Hajar menilainya saduk, yudallis, dan ahli fikih. Dengan melihat kualitas periwayat secara keseluruhan dalam jalur ini, maka sanad hadis riwayat Imam Ahmad dinilai dhaif. Kemudian terkait analisis ketersambungan sanad, yaitu didapat seperti pada tabel, maka jalur periwayatan sanad hadis dari Imam Ahmad dimungkinkan mutasil sampai kepada Rasulullah. Dikatakan seperti ini karena adanya hubungan guru murid antar periwayat, hubungan orang tua anak antar periwayat, dan sigot tahammul wa al-ada yang digunakan memungkinkan para periwayat bertemu langsung. Kemudian selanjutnya analisis kemungkinan syad dan ilat. Apabila seluruh sanad diperhatikan, maka tampak jelas bahwa sanad hadis riwayat Imam Ahmad mempunyai sanad yang terdiri dari 6 tingkatan. Para periwayatnya rata-rata dinilai positif, kecuali Al-Hajjaj yang dinilai negatif oleh para ulama, sehingga hal ini mempengaruhi kualitas sanad hadis yang ada. Kemudian dari aspek ketersambungan sanad, hadis Imam Ahmad memiliki ketersambungan sanad sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi karena pada salah satu periwayatnya memiliki kesan negatif dari para ulama, maka hadis ini kemungkinan mengandung syuzuz dan ilat, mengandung syad dan ilat, begitu ya. Kemudian selanjutnya terkait kesimpulan hasil penelitian sanad. Meskipun sanad hadisnya bersambung, dapat dilihat bahwa tidak semua periwayat hadis dalam sanad Imam Ahmad tersebut bersifat syikoh, yakni kredibilitas Al-Hajjaj diperselisihkan ulama. Ada yang mendhaifkannya, ada juga yang mentadlis. Maka sanad hadis tentang khitan sunnah bagi laki-laki dan kemuliaan bagi perempuan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad berkualitas dhaif al-sanad. Kemudian selanjutnya yaitu terkait kritik matan. Kualitas sanad dan matan hadis tidak selamanya sama, akan tetapi cukup bervariasi.
Nah, tidak ada teks dalam Al-Quran yang memerintahkan untuk berkhitan, baik laki-laki maupun perempuan. Menilik kandungan matan hadis yang sedang dikaji, dapat diketahui bahwa hadis ini membicarakan hukum khitan, yaitu khitan merupakan sunnah bagi laki-laki dan makrumah atau kemuliaan bagi perempuan. Namun dalam hukum taklifi, sebagaimana yang telah banyak diketahui, hanya ada 5 istilah dalam urutan hierarkinya, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Istilah makrumah hampir tidak pernah digunakan. Maka yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah di mana posisi makrumah dalam hierarki hukum taklifi. Ibnu Hajar al-Asqalani meski menilai hadis ini tidak dapat dijadikan hujah karena keberadaan ahal hajjaj, berpendapat bahwa maksud hadis tersebut yaitu khitan bagi laki-laki hukumnya sunnah dan bagi perempuan hukumnya mubah. Kemudian, terkait kesimpulan kajian otentisitas hadis. Dari semua kegiatan yang telah dilakukan, yaitu yang pertama, takhrij al-hadis, kemudian i'tibar sanad, hingga yang terakhir kritik matan. Dapat disimpulkan bahwa hadis tersebut dari aspek sanad berkualitas do'if. Sedangkan pada hasil penelitian terhadap matan hadis, maka hadis tentang khitan perempuan tersebut berkualitas do'if. Sehingga dari dua aspek tersebut, sanad dan matan, hadis riwayat Imam Ahmad tidak dapat dijadikan sebagai hujah. Nah, mungkin untuk yang terakhir yaitu penutup, dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa kualitas sanad hadis yang berkaitan langsung dengan khitan perempuan adalah dhaif, namun melihat realitas sebagian masyarakat Indonesia yang masih banyak memelihara tradisi khitan perempuan karena faktor agama dan adat yang kuat, boleh tetap dilakukan yaitu dengan syarat tidak berlebihan sehingga tidak merusak jaringan organ tubuh tersebut dan tidak mengurangi fungsi seksual, serta tidak menimbulkan dampak psikis. Dalam dalil tentang khitan perempuan menurut penulis seyogyanya tidak dijadikan sebagai dalil yang mengharuskan khitan bagi perempuan, karena hadis itu lemah. Dan berdasarkan pendapat Ibnu Hajar al-Asqalani, makrumatun hanya berada pada posisi mubah meski ada nilai plus minusnya. Alhamdulillahirrabbilalamin, kurang lebihnya mohon maaf. Segitu penjelasan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Waridawal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.